Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, beri kami kembali kesempatan untuk dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu, untuk kami bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya berkati kami semua saat ini. Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati dan mengurapi hati dan pikiran kami. Berkati kami semua ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami berdoa bersama, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab kami. Terima kasih Bapa, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan segala pergumulan saudara kepada Tuhan, dan saya mendukung saudara di dalam doa, terlebih dahulu saya rindu kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dengan kerinduan melalui firman Tuhan ini, iman saudara dibangkitkan, keyakinan saudara bangkit untuk menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Dan doa yang dinaikkan dengan iman dijawab oleh Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 31 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Puji Tuhan saudara. Adapun topik dari teks yang kita telah baca adalah berserah kepada Tuhan, di mana Daud di dalam mazmurnya ini menceritakan bagaimana dia berserah kepada Tuhan, dan kemudian apa yang dia alami ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jika Daud yang adalah raja, dia berserah kepada Tuhan. Jika Daud yang punya otoritas, tetapi namun demikian dia tetap berserah kepada Tuhan karena dia tahu semuanya ada di tangan Tuhan. Maka seharusnya hari ini saudara, setiap kita juga berserah kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan hidup kita. Seharusnya kita berserah kepada Tuhan. Apapun yang saudara alami hari ini saudara, berserahlah kepada Tuhan. Baik saudara sedang mengalami masalah, sedang mengalami beban berat, sedang mengalami persoalan, berserahlah kepada Tuhan. Dan terlebih lagi mungkin saat ini saudara mengalami keadaan hidup di mana semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah. Bahkan saudara mengalami keberhasilan yang luar biasa. Saudara mengalami perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan saudara.
Saudara diberkati, saudara berhasil, apa yang saudara kerjakan berhasil, apa yang saudara rencanakan tercapai, dan sebagainya dan sebagainya. Dengar saudara, biarlah saudara tetap berserah kepada Tuhan dalam keadaan baik, dalam keadaan sukses, dalam keadaan berhasil sekalipun. Seperti Raja Daud, dia tetap berserah kepada Tuhan dalam segala perkara yang dia alami. Dan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah apa yang dialami oleh Daud ketika dia berserah kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Yang pertama saudara, ketika dia berkata di ayat 6, "Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Maka bagian B di ayat 6 itu dia menegaskan, "Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia." Ketika Daud berserah kepada Tuhan, apa yang dia alami saudara? Allah membebaskan dia. Allah yang setia itu membebaskan hidupnya. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, Daud mengalami kebebasan dan demi kebebasan di dalam perjalanan hidupnya saudara. Itu disebabkan oleh karena dia berserah kepada Tuhan. Sebagai gembala berkali-kali dia harus menghadapi singa, tetapi dia dibebaskan oleh Tuhan. Sebagai panglima tentara berkali-kali dia harus menghadapi musuh saudara, tetapi dia dibebaskan oleh Tuhan. Berkali-kali dia juga hendak dibunuh oleh Saul, tetapi dibebaskan oleh Tuhan. Daud mengalami pengalaman-pengalaman yang sulit banyak kali, tetapi di sana Tuhan membebaskan dia karena dia berserah kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupannya. Hari ini saudara, berserahlah kepada Tuhan apapun yang saudara alami. Maka seberapa berat pun masalah saudara hari ini, seberapa berat pun beban persoalan saudara hari ini, Tuhan akan membebaskan saudara. Dan di dalam firman ini ditegaskan bahwa Dia Allah yang setia. Dia setia untuk membebaskan kita saudara. Dia Allah yang setia untuk membebaskan umat-umatnya dari segala masalah, tantangan, dan persoalan kehidupan mereka. Berserahlah kepada Tuhan, maka Dia pun Allah yang setia itu akan membebaskan kehidupan saudara. Kemudian saudara, hal kedua yang dia alami ketika dia berserah kepada Tuhan, di ayat yang ke-8 dia menegaskan, "Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku dan memperhatikan kesesakan jiwaku." Lihat saudara, pemazmur ini, Daud ini menegaskan bahwa Allah menilik kesengsaraannya, Allah memperhatikan kesesakannya, sehingga Allah membebaskan dia, sehingga dia bersuka cita di hadapan Tuhan. Dia mengalami kebebasan yang dikerjakan oleh Tuhan, sehingga sukacita Tuhan memenuhi kehidupannya. Allah menilik sengsaranya, Allah memperhatikan kesesakan jiwanya. Hari ini pun saudara, Allah memperhatikan, Allah menilik kesesakan dan kesengsaraan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Allah menilik, Allah memperhatikan segala kesesakan dan kesengsaraan saudara. Kemudian yang terakhir saudara, ayat yang ke-9, ketika Daud berserah kepada Dia, maka yang dia alami ayat 9, "Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang." Ketika musuh-musuh, dia harus menghadapi musuh menyerang dia saudara, dia menegaskan bahwa Allah tidak menyerahkan dia ke tangan musuh, malah
Tuhan menegakkan kakinya di tempat lapang. Artinya apa, saudara? Tuhan menjagai dia, Tuhan melindungi dia, dan Tuhan memberi dia kemenangan dalam menghadapi segala musuh. Demikian juga saudara, Allah akan memberi kemenangan kepada setiap saudara apapun yang akan saudara hadapi ketika saudara berserah kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, mari kita berserah kepada Tuhan. Karena ketika kita berserah kepada Dia, yang akan kita alami adalah seperti yang dialami oleh Daud, kebebasan daripada Tuhan. Seperti yang dialami oleh Daud, Tuhan memperhatikan. Dan seperti yang dialami oleh Daud, Tuhan menegakkan dan memberikan kemenangan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, untuk saudara selalu berserah kepada Tuhan dan mengalami perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini saudara, tiba waktunya untuk kita datang kepada Tuhan. Tiba waktunya untuk kita berseru kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerinduan, dengan penuh ketekunan, dan dengan penuh iman bahwa Allah yang baik sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan dalam berbagai topik doa saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara menaikkan doa saudara secara pribadi. Mari datang kepada Tuhan. Mungkin ada beban, mungkin ada persoalan, mungkin ada sesuatu yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi saat ini datanglah kepada Tuhan. Dia Allah yang tahu, Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang sanggup menjawab saudara. Mari datang berdoa kepada Tuhan saudara, mulailah berseru kepada Dia. Ungkapkan segala beban persoalan saudara, ungkapkan segala tangisan saudara, jeritan hati saudara. Dia Bapa yang baik yang mengerti bahasa tetesan air mata saudara. Mulai berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berseru kepadamu. Ada beban, ada masalah, ada persoalan yang mungkin yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang bisa mengerti. Bapa yang baik, Engkaulah yang sanggup mengerti, yang sanggup memahami segala beban dan persoalan mereka, dan Engkaulah yang sanggup campur tangan dan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, tolong kerjakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya campur tangan dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan campur tangan, Tuhan kerjakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah pengharapan bagi mereka. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka. Tuhan, kiranya selalu memberi anak-anak-Mu kesehatan ya Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan, sehingga sukacita Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu. Berikan anak-anak-Mu kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan kesembuhan jika mereka mengalami sakit penyakit ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sakit.
Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa bagi mereka yang mengalami sakit penyakit asam lambung ya Tuhan. Ada yang dipenuhi kecemasan, ada yang mengalami anxiety, ada yang tidak bisa tidur, ada yang penuh kekhawatiran. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Perkara besar Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib, dan Engkaulah dokter kami. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa menyembuhkan sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan Bapa anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah mengalami sakit diabetes yang parah, ada luka yang tidak kunjung sembuh. Dalam nama Yesus, bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Normalkan kembali kadar gula darah mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jamah anak-anak-Mu Bapa, kerjakan mujizat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Jika ada anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi, Tuhan juga tolong ya Bapa, jamah dan normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Normalkan kembali tensinya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang mengalami masalah kolesterol, Tuhan juga jamah, Tuhan lawat, kerjakan kesembuhan, pulihkan kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang mengalami sakit jantung. Tuhan, campur tangan terhadap masalah sakit penyakit jantung mereka. Tuhan, kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Normalkan kembali jantungnya Tuhan, sembuhkan ya Bapa. Mungkin ada yang mengalami penyempitan pembuluh darah. Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Engkau yang kembali melancarkan peredaran darah anak-anak-Mu, dalam nama Yesus. Jamah saraf-saraf ya Tuhan. Tuhan, jamah, kerjakan pemulihan, normalkan kembali fungsi saraf-saraf anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah ginjal ya Tuhan. Tuhan, jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah dan menormalkan fungsi ginjal anak-anak-Mu ya Bapa. Jika ada mereka yang mengalami masalah ginjal sehingga mereka mengalami masalah di darah mereka ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan, jamah fungsi ginjalnya normal kembali dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami asam urat juga Tuhan tolong, jamah dan kerjakan mujizat-Mu, kerjakan pemulihan. Yang mengalami sakit getah bening ya Tuhan, dalam nama Yesus sembuhkan. Yang mengalami masalah lever, dalam nama Yesus sembuhkan. Yang mengalami masalah tiroid, dalam nama Yesus sembuhkan. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan, Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Biarlah mujizat terjadi. Anak-anak-Mu akan bersaksi atas mujizat yang Tuhan kerjakan, atas kesembuhan yang Tuhan kerjakan bagi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Setiap anak-anak-Mu yang sakit mengalami jamahan dan pemulihan daripada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa,
Tuhan juga menjamah anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi di tengah keluarga mereka. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak semuanya berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, dan keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Hamba berdoa Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka para petani Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam Tuhan berkati, sehingga mereka berhasil dan mereka bisa menuai dengan penuh sukacita. Berkat Tuhan mengalir bagi mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam pertanian mereka. Para pengusaha, para pebisnis, Tuhan berkati usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan sehingga berkat Tuhan mengalir bagi mereka. Ketika mereka diberkati, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam usaha bisnis mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, Tuhan berkati apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berkati anak-anak-Mu dalam dagang mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai honorer ya Tuhan, bahkan buruh Bapa. Berkati mereka semua Bapa, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang mempromosikan mereka. Berkati ya Tuhan, kembangkan ekonomi mereka, berkati keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para medis Tuhan juga yang memberkati. Tuhan memberkati para dokter, bidan, para perawat, dan semua yang ada bekerja di bidang medis. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang ketika mereka merawat masyarakat yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Bapa yang baik, bahkan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya memberkati anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan ajar mereka melakukan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan juga memberkati bagi para pejabat di negara ini, di bangsa ini. Berkati mereka dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, bahkan pimpinan di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan memberkati, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa yang tercinta, yaitu bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, TNI Polri, jamah mereka ya Tuhan, ajar mereka melakukan yang terbaik, ajar mereka hidup jujur, ajar mereka hidup benar takut akan Tuhan dalam nama Yesus, dan jadikan mereka pengayom masyarakat, jadikan mereka menjadi pelindung bagi masyarakat. Berkati mereka untuk kedaulatan dan keamanan bangsa ini. Pakai mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan Tuhan juga memberkati kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran oleh karena situasi yang ada. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang menganggur, tidak punya pekerjaan. Mungkin mereka saat ini harus menghidupi keluarga, ada kebutuhan yang harus mereka tanggung. Tuhan kiranya menolong, buka jalan, buka pintu bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan memberkati dan memberikan pekerjaan bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan kiranya campur tangan. Berkati para pensiunan ya Tuhan di masa tua mereka. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang pekerjaan dan profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, memberkati
anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang masih duduk dalam bangku sekolah, perkuliahan, Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Berkati studi mereka ya Bapa, proses perlengkapi mereka. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan masa depan mereka juga Tuhan yang campur tangan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu sehingga masa depan mereka Engkau yang menjamin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ini doa dan seruan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah diberkati, saudara sudah diteguhkan, dikuatkan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, ketika saudara didoakan. Saudara diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dan terima kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.